orang biku yang, kalau bahasa kasarnya itu seorang biku yang rentan. Gak tahu ya? Biku yang bodoh. Biku yang bodoh. Oke, ya. Mungkin adik-adik mungkin bertanya, yo, emang ada biku, ada bande yang bodoh ya? Di sini, oke, nggak usah protes dulu ya. Adik-adik dengarin saja gitu ya. Maksudnya bodoh di sini dalam artian ia tidak bisa mengingat setiap kalimat yang diucapkan, walaupun itu hanya satu kalimat. Bahkan butuh 4 bulan baru bisa mengingat satu kalimat atau satu kata. Ada yang di sini, adik-adik, kalau mau menghafal berapa kata butuh lama, harus butuh berminggu-minggu. Kalau adik-adik dalam 1 minggu udah mengingat, itu luar biasa. Tapi kalau culapan kakak, bande culapan kakak ini, bahkan di dalam 4 bulan belum tentu bisa menghafal atau mengingat satu bait kata. Orang seperti ini disebut pintar atau bodoh? Bodoh ingatannya ya kan bagus ya. Tetapi ya, apa yang menyebabkan sehingga culapan kata ini menjadi orang yang bodoh, bahkan untuk mengingat satu bait kata sangat sulit sekali. Makanya Bante akan bercerita. Ada ceritanya ya. Nah, pada zaman Buddha Sakyamuni ya, Buddha Sakyamuni dulu ada 2 orang anak seorang bendahara kerajaan, namanya Mahapantaka dan Julapantaka. Ingat ya, kakaknya yang besar namanya Mahapantaka, adiknya namanya Julapantaka. Nah, Mahapantaka ini dia orangnya rajin, orangnya pandai, dan Mahapantaka ini masuk menjadi biku, masuk menjadi bante. Karena melihat kakaknya Mahapantaka ini menjadi biku, adiknya Julapantaka ini juga ikut menjadi biku. Namun Julapantaka ini saat belajar, ia sangat sulit sekali untuk mengingat pelajaran yang disampaikan oleh guru pembimbingnya. Karena adiknya yang bernama Julapantaka ini begitu susah untuk mengingat, bahasa umumnya itu sangat bodoh. Kakaknya ini yang bernama Mahapantaka ini merasa malu. Maka pada suatu ketika di mana Buddha Gautama dan para muridnya diundang makan di rumahnya Jiwaka, seorang tabib yang terkenal pada waktu itu. Diundanglah ke rumahnya Jiwaka, yang mana yang membuat list undangan makan itu adalah kakaknya Julapantaka. Siapa nama kakaknya Julapantaka tadi? Mahapantaka. Mahapantaka karena dia merasa malu, di undangan makan itu adiknya dicoret dari list, gak diikut sertakan. Adik-adik kalau kawannya bareng-bareng kemudian gak diajak, kira-kira sedih gak? Jadi Julapantaka juga sama. Julapantaka merasa sedih sekali.
Dia merasa sedih, gak dihargai, dan Culapandaka berpikir, kalau begitu lebih baik saya keluar dari biku. Mending saya seperti kalian semua. Mending saya menjadi umat rumah tangga, tidak mau jadi biku lagi. Saya akan keluar dari biku menjadi orang biasa. Dan Buddha mengetahui apa yang dipikirkan oleh Culapandaka ini, dan Culapandaka dibawa oleh Buddha ke Ganda Kuti. Ganda Kuti itu artinya kuti yang harum. Kenapa kutinya Buddha itu harum? Karena kayunya terbuat dari kayu cendana, kayu gaharu, makanya kutinya selalu wangi, selalu harum. Maka disebut dengan Ganda Kuti. Maka disitulah dia berarti Buddha memberikan satu lembar kain bersih yang warnanya putih. Kemudian Buddha meminta Culapandaka untuk menghadap ke timur sambil menggosokkan kain tersebut. Buddha menyuruh melafal satu kalimat. Buddha meminta Culapandaka untuk menghafal satu kalimat, yaitu Rajo Rahana. Rajo Rahana, kotor, 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 kotor. Sambil dia mengucapkan tersebut, kain yang digosok, kain bersih tadi yang digosok-gosok di langkah itu biasanya nanti lama-lama jadi kotor tidak? Jadi kotor. Karena semakin kotor, Culapandaka ini melihat kok kain ini bisa kotor. Akhirnya Culapandaka sadar, oh ternyata segala sesuatu itu berubah. Tidak ada yang kekal, yang tadinya bersih bisa jadi kotor. Begitu juga adik-adik yang tadinya dari kecil sekarang sudah makin besar. Nanti SMA makin tinggi. Nanti makin lama makin tua. Mengapa Culapandaka ini begitu bodoh? Dikisahkan begini, pada zaman Buddha sebelumnya, dia pernah menghina seorang biku, mengatakan membuli seorang biku atau mengatakan seorang biku bodoh. Jadi adik-adik, kalau punya teman, punya kawan yang kurang pandai, kurang pintar, tidak boleh bilang bodoh. Gak boleh membuli temannya. Gak boleh bilang kamu bodoh. Itu aja gak bisa, gak boleh. Adik-adik justru harus kerja sama. Kalau lihat kawannya misalnya nggak mampu, dia saya bantu. Caranya begini. Jangan bilang kamu bodoh, gak usah ikut, gak boleh. Seperti Culapandaka tadi, gara-gara dia menghina seorang biku pada kehidupan sebelumnya, menghina seorang biku, mengatakan biku bodoh, dia lahir sebagai orang yang bodoh.